Bab 10. Jubah Penyihir. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bob Andrews ikut ayahnya pergi ke Los Angeles. Di sana ia bermaksud meneliti edisi-edisi lama harian Los Angeles Times untuk mencari berita-berita yang menyangkut Republik Rufino, juga tentang Drake serta rumah ahli sulap itu, yang dibangunnya sendiri di perbukitan di atas kota Hollywood, dan yang sekarang didiami Mrs. Darnley. Sementara itu, Jupe dan Pete pergi ke Hollywood. Mereka membonceng Conrad, yang harus mengantarkan sebuah meja makan antik ke rumah seorang pelanggan, The John Savers Yard. Santora masih di rumah sakit, kata Jupe. Sementara Conrad datang dan pick up. Kemarin malam aku sibuk menelepon rumah sakit. Rumah sakit yang ada di Beverly Hills. Satu-satu. Sampai akhirnya ketemu. Ia ada di Beverly Hills Medical Center. Tapi petugas yang kuhubungi di sana kemarin malam tidak mau memberi keterangan apa-apa. Sedang ia sendiri tidak bisa dihubungi. Lalu pagi ini, ketika aku menelpon ke sana lagi, mereka menanyakan apakah aku ingin bicara sendiri dengan Santora. Jadi keadaan orang itu mesti tidak begitu parah. Syukurlah, kata Pete. Aku tidak tahu apakah dia itu orang baik atau orang jahat. Tapi tentang orang yang memukulnya, aku tidak usah bingung-bingung lagi. Aku tahu, dia itu brengsek. Juan Gomez, kata Jupe. Nama orang itu Juan Gomez. Tadi aku sempat meneliti buku telepon. Kutemukan beberapa orang bernama Gomez yang bertempat tinggal di kawasan Silver Lake. Tapi katakanlah, Gomez memang tinggal di tempat sepupunya di sana. Kita tetap tidak bisa memastikan apakah nama keluarga sepupunya itu juga Gomez. Dan apakah di rumahnya ada telepon. Tapi untuk hari ini, kita jangan memusingkan soal itu dulu. Jadi apa yang akan kita kerjakan hari ini? Tanya Pete. Jupe mengeluarkan buku catatan dari kantungnya. Sobekan jubah hantu gadungan itu kutunjukkan pada Bibi Matilda, katanya. Ia sependapat denganku. Katanya bukan kain biasa. Jadi kita sekarang akan mendatangi toko-toko di Hollywood yang menjual atau menyewakan kostum pentas. Jubah yang dipakai hantu kita itu harus diperoleh dari salah satu tempat. Dan tempat mana lagi yang lebih masuk akal daripada toko seperti itu? Sambil merengut, Pete memandang buku catatan yang ada di tangan Jupiter. Kulihat kau sudah menyusun daftar, katanya. Ada berapa toko kostum di Hollywood? Lumayan juga banyaknya, kata Jupiter. Bisa pegel kakiku nanti, geluh Pete. Kalau ingin berhasil dalam melakukan penyelidikan, kita perlu gigih, kata Jupiter Jones dengan nada mengecam. Pick-up yang dikemudikan Conrad keluar dari jalan raya bebas hambatan. Beberapa menit kemudian, Conrad menghentikannya di sudut jalan antara Sunset dan Vine. Jupiter dan Pete turun. Nanti perlu kujemput lagi? Tanya Conrad. Tidak usah, kami pulang dengan bis saja, kata Jupiter. Mungkin akan sepanjang hari kami di sini. Awas, nanti diomeli Bibi Matilda, kata Conrad mengingatkan. Ia tidak suka jika hari Sabtu kalian tidak ada. Tapi biasanya ia kemudian memaafkan kami, kata Jupe. Setelah itu Conrad pergi. Sementara itu Jupe dan Pete memulai pencarian. Toko kostum pertama yang ada dalam daftar Jupiter berlokasi di Vine, dekat Fountain. Kedua penyelidik remaja itu memasuki sebuah bangunan besar yang kelihatannya seperti gudang. Dekat pintu masuk ada semacam kantor kecil. Seorang lelaki dengan dagu berlipat-lipat dan kepala botak duduk di situ, sedang membalik-balik halaman sebuah majalah mode. Di belakang ruang kantor itu, nampak banyak sekali kostum yang digantungkan pada rak-rak. Segala macam kostum ada di situ, dengan berbagai ukuran maupun warna. Si botak mendongak ketika mendengar langkah Jupe dan Pete yang menghampiri. Ya, katanya. Jupiter mengeluarkan kain sobekan jubah dari kantungnya. Bibiku mencari bahan yang sama dengan ini, katanya. Ia menyewa kostum untuk dipakai ke pesta. Ia merobekkannya dan sekarang harus dibetulkan dulu sebelum dikembalikan. Di toko-toko yang biasa, ia tidak berhasil menemukan bahan seperti ini. Barangkali Anda punya. Bisakah Anda membetulkannya? Lelaki botak itu memegang kain itu, lalu meraba-rabanya dengan jempol dan telunjuk. Katanya. Bahannya dari wool. Dulu pabrik Dalton Mills memproduksi bahan seperti ini, tapi kami tidak pernah memakainya. Dikembalikannya sobekan kain itu pada Jupiter. Sayang, katanya. Jupe dan Pete mengucapkan terima kasih, lalu pergi dari situ. Sekarang pun aku rasanya mau menyerah saja, kata Pete. Kita kan baru mulai, kata Jupiter. Toko-toko yang menyewakan kostum tidak pernah membuang barang-barang mereka. Semua dirawat baik-baik, dijahit kalau robek, dan disimpan sampai selama mungkin. Bukan soal apakah bahannya masih baru atau tidak. Di toko kedua yang didatangi kedua remaja itu, pemiliknya mengatakan belum pernah melihat bahan seperti yang ditunjukkan Jupiter. Begitu pula jawaban yang terdengar di toko ketiga, keempat, dan juga toko kelima. Waktu sudah hampir pukul 11 ketika Pete dan Jupe tiba di sebuah gedung di Santa Monica Boulevard. Perusahaan berikut yang akan didatangi
Lancet Costume Company, berlokasi dalam gedung itu. Di dalam ada satu bagian tersendiri yang merupakan kantor. Seorang lelaki bertubuh gempal berdiri menyandar ke meja layan sambil mengisap cerutu. Jupiter menyodorkan sobekan kain itu, seraya mengulangi dalihnya tentang kostum yang sobek. Lelaki gempal itu melepaskan cerutu yang terselip di antara bibirnya, sementara matanya dipelototkan. Bilang pada Baldini, biar dia sendiri yang mengurus, tukasnya. Baldini? Kata Jupe mengulangi. Jangan berlagak tolol, bentak orang itu. Diambilnya sobekan kain itu. Hanya ini satu-satunya, katanya. Nada suaranya berubah, menjadi lebih lembut. Dalton Mills dulu membuat bahan wol yang ditelusuri benang perak, tapi mutunya tidak sebaik ini. Ini khusus ditenun untuk Dragster, alis sulap itu. Jupiter merasakan jantungnya berdebar keras. Salahku sendiri mengizinkan Baldini yang payah itu menyewa jubah peninggalan Dragster, kata orang yang menyewakan kostum itu. Sekarang kalian berdua pergi ke rumah kos brengsek di Virginia, dan suruh Baldini mengembalikan jubah itu. Aku bisa membetulkannya, tapi harus membayar untuk itu. Menambah dengan jalan menenun kembali, bukan tidak makan biaya. Sekarang pergi. Kain bibiku, kata Jupiter. Nah, ini bukan kain bibimu, dan kurasa kau sama sekali tidak punya bibi. Bilang pada Baldini, ia harus mengembalikan jubah itu. Kalau tidak, akan kudatangi dia, lalu kuhajar. Jupiter dan Pete keluar dari situ, dengan sikap seperti tidak ada apa-apa. Begitu sampai di luar, keduanya terbahak-bahak. Hebat. Jadi ada orang bernama Baldini menyewa jubah yang dulu kepunyaan Dragster, lalu pura-pura menjadi hantu dalam cermin di rumah peninggalan tukang sulap itu. Aku sebenarnya berharap akan bisa menemukan toko kostum yang menyewakan jubah itu, dan dari situ bisa memperoleh petunjuk untuk mengetahui siapa sebenarnya hantu kita itu. Tapi ini benar-benar hebat. Hantu kita itu seorang artis. Dan ia tinggal di sebuah rumah kos brengsek di Virginia, kata Pete. Tempat itu mestinya di dekat-dekat sini. Soalnya orang tadi mengatakan, jika Baldini tidak segera mengembalikan, ia akan menyusul ke sana. Bagaimana? Kita ke sana sekarang? Kata Jupiter mengajak. Keduanya berakhir dengan penuh semangat. Rumah yang dicari ternyata gampang ditemukan. Kebanyakan bangunan di Virginia Avenue merupakan rumah-rumah susun yang tergolong baru. Tapi di antara gedung-gedung itu masih ada sebuah bangunan tua, yang dulu merupakan rumah kediaman pribadi. Bangunan itu nampak kumal, tapi rumput karangan depannya dipotong rapi. Sedang dekat beranda ada petak-petak bunga. Pada sebuah papan yang terpasang di depan tertulis pengumuman bahwa di situ masih ada satu kamar kosong. Sekarang bagaimana? Tanya Pete. Apakah kita langsung menanyakan Baldini untuk melihat apakah betul dia yang menyamar jadi hantu itu? Tapi jangan-jangan ia nanti mengenali aku. Kalau itu terjadi, payah, kata Jupe. Begini sajalah, kita pura-pura sedang melakukan penelitian untuk, ya, bilang saja pelajaran ilmu kemasyarakatan di sekolah. Kita tanyakan pada pengusaha rumah kos ini tentang berapa orang yang tinggal di sini dan apa saja pekerjaan mereka. Baiklah, kata Pete. Tapi kau yang bertanya, kau lebih cekatan dalam urusan seperti ini. Ya, memang, kata Jupe. Dikeluarkannya buku catatan dari kantung. Ia menuju ke serambi, lalu membunyikan bel. Pintu rumah itu terbuka secelah. Seorang wanita dengan rambut beruban memandang keluar. Ya, ada apa? Kata wanita tua itu. Maaf jika kami mengganggu, kata Jupiter Jones. Kami sedang mengadakan penelitian untuk keperluan pelajaran kami di sekolah. Hei, sekarang kan musim panas, kata wanita itu. Tiba-tiba matanya menyipit, menunjukkan sikap curiga. Sekolah-sekolah sedang libur. Jupiter memasang tampang sedih. Tapi sayangnya, kami berdua tidak ikut libur. Kami tidak lulus ujian bulan Juni yang lalu. Untung masih diberi kesempatan. Jika proyek ini bisa kami selesaikan pada waktunya, kami bisa naik kelas. Jadi ini penting sekali artinya bagi kami, kata Pete, membumbui cerita itu. Kalau begitu baiklah, wanita tua itu membuka pintu lebih lebar. Kalian berdua kelihatannya anak baik-baik. Kalian ingin bertanya tentang apa? Pertama, kata Jupe, berapa orang tinggal di sini? 6, termasuk aku, kata wanita itu. Jupiter menuliskan jawaban itu dalam buku catatannya. Penyewa kamar-kamar Anda semuanya menetap di sini? Tanya Jupe lagi. Maksud saya, apakah mereka sering pindah? Oh tidak, mereka semua menetap di sini. Wajah wanita tua itu menampakkan perasaan bangga. Aku selalu mengusahakan agar tamu-tamuku hidup nyaman. Dan karenanya, mereka juga tidak pindah-pindah. Mr. Henley misalnya. Ia sudah 5 tahun tinggal di rumah ini. Saya lihat ada kamar yang kosong saat ini. Jupiter menuding papan pengumuman. Ya, kamar itu selama ini ditempati Mr. Baldini. Ia pindah kemarin malam, dengan tiba-tiba saja. Tapi bekas orang teater kadang-kadang suka aneh wataknya, ya kan?
Sebelum pindah, ia sudah lama tinggal di sini. 4 tahun, kata wanita pengusaha rumah kos itu. Aneh, begitu saja pindah, tanpa memberitahu sebelumnya. Ia bahkan tidak meninggalkan alamatnya yang baru untuk tukang pos. Ya, itu memang aneh, kata Jupiter. Tapi seperti Anda katakan tadi, orang teater memang suka aneh. Dia itu dulunya aktor. Tukang sulap, kata wanita itu. Tapi itu dulu. Kini sudah jarang sekali mendapat pesanan main. Karenanya ia sekarang berjualan surat kabar. Kiosnya di sudut jalan antara Santa Monica dan Fountain. Ah, begitu ya. Jupiter mengembalikan buku catatannya ke kantung. Terima kasih banyak. Sekarang tinggal 4 wawancara lagi yang harus kami lakukan. Dan setelah itu kami selesai dengan proyek ini. Anda benar-benar baik hati. Ah, ini kan bukan apa-apa, kata wanita itu. Pintu rumah ditutup kembali. Jupe dan Pete bergegas-gegas ke Santa Monica lagi. Di sana mereka naik ke sebuah bis. Kita perlu memastikannya, kata Jupe. Tapi kurasa jika kita nanti sampai di kios di Fountain itu, Baldini takkan ada di situ. Dugaannya ternyata tepat. Kios di pojok jalan antara Santa Monica dan Fountain itu tutup. Jendela pelayanan dan pintunya digembok. Di sekitarnya bergeletakan tumpukan surat kabar yang diikat dengan kawat. Ia bahkan tidak memberitahu agen-agen yang dilangganinya terlebih dulu, kata Jupiter. Baldini, hantu kita itu, menghilang.